Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin Maisyatu Saidah dengan NIM G0B021068. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah bahasa Indonesia. Pada dasarnya bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kenapa ini bisa terjadi bersamaan? Karena pada saat itu semua pemuda berkumpul untuk melakukan suatu rapat, dan di rapat tersebut mereka membuat sebuah ikrar, 3 ikrar yang sekarang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu isinya mencakup apa aja sih? Yang pertama, ikrar pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari ikrar yang ketiga ini menyimpulkan dan disepakati bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia, bahasa nasional. Selanjutnya, hakikat bahasa Indonesia. Rumusan tentang hakikat bahasa Indonesia dikemukakan oleh Mahfud tahun 2000, bahwa hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai simbol, bahasa sebagai bunyi ujaran, bahasa bersifat arbitrer, dan bahasa bersifat konvensional. Nah, yang dimaksud dengan bahasa sebagai simbol atau lambang ialah bahasa termasuk sesuatu yang dapat menyimbolkan atau mewakili, melambangkan suatu perasaan, ide, dan pikiran. Lalu bahasa sebagai sistem, yang berarti memiliki aturan, memiliki sebuah sistem, memiliki pola, dan memiliki sebuah kaidah. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, kedudukan bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional berfungsi untuk mempererat antar suku di Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai bahasa negara berfungsi, yang pertama untuk bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional, yang keempat alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai paragraf. Paragraf adalah suatu serangkaian kalimat yang berisikan atau menjelaskan tentang suatu gagasan atau ide. Bisa juga kita sebut sebagai alinea. Nah, paragraf sendiri dibagi menjadi 4. Ada paragraf deduktif, induktif, campuran, dan paragraf naratif. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang terdapat ide pokok pada awal paragraf tersebut, dan biasanya paragraf deduktif ini menjelaskan suatu hal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Lalu paragraf induktif, yaitu kebalikannya dari paragraf deduktif. Paragraf induktif itu ide pokok terdapat di akhir kalimat atau akhir paragraf, dan biasanya menjelaskan dari hal yang khusus ke hal yang umum. Lalu yang ketiga, ada paragraf campuran yang berisikan paragraf induktif dan paragraf deduktif. Paragraf ini terdapat ide pokok di awal dan di akhir. Lalu yang paragraf keempat adalah paragraf naratif. Seluruh kalimat pada paragraf naratif ini terhubung dan merupakan satu kesatuan. Lalu peran dan apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda Indonesia, sebagai penerus bangsa. Yang pertama, tentunya kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan negara kita. Dan juga kita harus berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan mengutamakan bahasa kita sendiri daripada bahasa asing. Lebih mencintai bahasa kita daripada bahasa asing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.